Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian di seluruh Nusantara ini, kita akan menuju ke makam papan tinggi, yaitu di mana yang di sana ada yang dituliskan di nisan Syekh Mahmud, dan kita akan nanti baca tulisan-tulisan yang ada di batu nisan. Oke, ikuti terus channel kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ya ahlal qubur minal muslimina wal muslimat. Antum lana salabu wa nahnu lakum taba'un wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun. Al-Fatihah. Salamullah ya sada minar rahmani yaksakum ibadallahi zi'nakum qasadnakum talabnakum tu'inuna tughisuna bihimmatikum wa zadwakum wa ahbuna wa a'tuna atayakum hadayakum fala khayyabtum zanni fahasyakum wa hasyakum sa'idna istayatainakum wa purnahina zurnakum faqumu wasfa'u fina ila rahmani maulakum asa nu'ta mazayami mazayakum asa nazrah asa rahmah taksana wa taksakum. Salamullahi hayyakum wa ainullahi tar'akum wa sallallahu maulana wa sallama ma atainakum alal mukhtari syafi'ina wa munkizina wa iyyakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sedang berada di nisan bagian kepala. Ini bagian kepala. Sedangkan nisan yang ini adalah nisan bagian kaki. Kira-kira apa inskripsi tulisan yang ada di nisan ini? Bismillah, insyaallah kita akan membacakannya. Jadi ini dia. Nih, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi qala Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu hayyun fid darain. Jadi al-mu'minu hayyun fid darain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu hayyun fid darain. Orang-orang mukmin itu hidupnya di dua kampung, dua alam, dua negeri. Maksudnya adalah hidup di dunia dan juga hidup abadi di akhirat. Sedangkan bagian bawah ini hanya ornamen saja. Tidak ada tulisan. Sepanjang yang kita perhatikan, sepanjang yang kita tahu, tidak ada tulisan teks Arab di sini, hanya ornamen saja. Selanjutnya kita menuju ke bagian belakang. Bagian belakang
dari nisan kepala. Di bagian belakang ini adalah kalimat tauhid sebenarnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini hanya ornamen saja, yang bulat ini ornamen saja. Sedangkan tulisannya adalah La ilaha illallah. La ilaha, nampak ya? La ilaha illah. Ini illah. Illallah. Ini Muhammad. Mim ha mim dal. Muhammadur Rasulullah. Jadi ini kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bagian atasnya. Bagian atas nisan kepala. Ini bagian, ini mohon maaf nanti kalau seandainya hasil videonya tidak jelas, karena kami sambil memegang ini HP juga sambil menunjuk bagian teksnya. Jadi tulisannya adalah bagian bawah ini. Qala an-nabiyyu, ini sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini dipadatkan sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna, ini al-mu'minuna nila al-anafiyah, tidak, la yamutuna. Jadi al-mu'minun la yamutuna. Orang-orang mukmin tidak mati. Begitu. Orang-orang mukmin tidak mati. Bal, ini bal yunqaluna. Ini nun, bal yunqaluna min darin ila darin. Jadi teks penuhnya adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minun la yamutuna bal yunqaluna min darin ila darin. Jadi artinya adalah orang-orang mukmin mereka tidak mati, bal yunqalun min darin ila darin, tapi dipindahkan dari satu alam ke alam yang lain. Sekarang kita menuju nisan bagian kaki, insyaallah. Sahabat, ini nisan bagian kaki, bagian dalamnya. Tapi ini akan kita baca paling terakhir. Kita baca dulu inskripsi nisan, teks ukiran yang ada di nisan, bagian belakang dari nisan kaki ini. Ini dia teksnya. Teks yang ada di nisan bagian kaki. Yang paling atas ini yang paling atas. Teksnya adalah ini ayat Al-Quran. Kalau seandainya kami tidak silap, surah Al-Qasas ya, ayat yang ke-88 atau 89, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini yang bagian bawah ini sebenarnya sudah kita usahakan untuk kita raba-raba dan kita dapatkan. Tapi mungkin di gambar tidak terlalu begitu jelas. Jadi sahabat Muhyiddin cukup dengarkan saja. Di sini dijelaskan, hadza qabru Syekhul Akbar. Ini adalah kubur Syekhul Akbar. Syekhul Akbar. Hadza qabru Syekhul Akbar. Ini kubur Syekhul Akbar. Di sini al-alamin al-muta'al. Al-alamin al-muta'al Syekh Mahmud. Ini adalah Syekh Mahmud. Ini sebenarnya kalau saya nampak di kamera, Syekh Mahmud qaddasallahu ruhahu. Qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruhnya. Yang di bawah al-mustazhar fi manami naujan
bin Ma'zari. Yang nampak dalam mimpinya Nauzan bin Ma'zari. Ini bagian nisan kaki bagian belakang. Di sini ada satu rahasia. Al-mustazhar fi manami Nauzan bin Ma'zari. Yang nampak dalam mimpi Nauzan bin Ma'zari. Siapa Nauzan bin Ma'zari? Kita jelaskan di nisan bagian kaki, yaitu bagian dalamnya. Sahabat Muhibbin, kita lanjutkan. Tadi bagian sisi belakang di nisan kaki ini sudah kita review lah istilahnya, sudah kita baca inskripsi nisannya. Sekarang kita menuju nisan kaki sisi depannya. Tadi di belakang ada yang misterius, disebutkan nama Nauzan bin Ma'zari. Nauzan bin Ma'zari. Nah, di sini juga insya Allah akan terungkap apa fungsi dan siapa Nauzan bin Ma'zari. Ini sahabat Muhibbin, teksnya tulisannya tulisan Arab, tapi sebenarnya ini bahasanya bukan bahasa Arab, tapi melainkan bahasa Persia. Jadi mungkin menunjukkan bahwasanya orang-orang Barus dulu sudah familiar dan sudah menguasai sastra, paham akan sastra Arab dan juga sastra Persia. Sehingga di nisan ini dituliskan, kalau di nisan bagian kepala tadi seluruhnya adalah berbahasa Arab murni. Sedangkan di sini bagian depan sisi nisan kaki ini berbahasa Persia. Jadi kita akan membaca sahabat Muhibbin bahasa Persia ini. Jadi kami sebenarnya tidak terlalu begitu paham tentang bahasa Persia, tapi begitulah dari literatur yang kita dapatkan tentang bahasa yang ada di sini. Di sini sebutkan ini tulisannya seperti jahan dalam bahasa Persia. Ini nama dibaca jahon yad garas. Jahon yad garas. Moraftani. Zahon yad garas. Moraftani. Zemardum. Di sini Zemardum. Nemonad bezomardumi. Nemonad bezomardumi. Jadi artinya jahon yad garas, moraftani ze mardum, nemonad bezoe mardumi. Yang artinya dunia ini adalah hanya sebatas laluan atau kenangan saja. Dunia hanya sebatas laluan dan kenangan saja. Kita pasti akan kembali. Jadi ini arti secara keseluruhan. Dunia hanya kenangan dan kita pasti akan kembali. Dan tidak ada yang tersisa dari manusia kecuali hanya sisi kemanusiaannya saja. Jadi setelah kita telusuri, ternyata ini adalah syair dan menjadi tradisi orang-orang sufi. Biasanya memuat syair-syair yang syarat akan faedah, akan makna ke dalam batu-batu inskripsi, batu-batu nisan. Kita beralih ke bagian bawah. Sahabat Muhibbin, ke bagian bawah ini. Ini juga dalam bahasa Persia. Inqab tahsanah tis'ah wa ishrina wa thamaniyah. Tis'ah wa ishrina wa thamaniyah. Kuburan ini sampai pada tahun tis'ah wa ishrina wa thamaniyah, tahun 928 pada tahun sampai dengan tahun 928 dar alami ghaib makhfi bud, dar alami ghaib makhfi bud. Sampai tahun 928 makam ini sesuai tekstual, kita baca secara tekstual dulu.
tersembunyi di alam ghaib. Dar alami ghaib makhfibun, tersembunyi di alam ghaib. Jadi di sini sambungannya badat sahib. Badat sahib iqab. Badat sahib iqab. Dar khabe panoh. Dar khabe panoh. Dar khabe panoh. Naujan ini. Naujan bin Ma'zari. Naujan bin Ma'zari. Ini. Khudra zahir kar. Khudra zahir kar. Keinqab Syekh Mahmud. Keinqab Syekh Mahmudas. Warus berus keramat zahir. Warus berus keramat zahir. Sud befariyat khah. Jadi kita artikan secara keseluruhan, sahabat Muhibbin. Inqab tasanah 29 wa 8. Kuburan ini hingga pada tahun 928. Tahun sampai dengan tahun 928. Dar alami ghaib makhfibut. Makam ini, kubur ini tersembunyi di alam ghaib. Begitu bahasa secara tekstual. Dar alami ghaib makhfibut, tersembunyi di alam ghaib. Badat sahib iqab dar khabe panoh Naujan bin Ma'zari khudra zahir kat. Hingga akhirnya seseorang yang bernama Naujan bin Ma'zari, entah itu murid tidak langsung dari Syekh Mahmud atau mungkin masih kerabatnya Syekh Mahmud, wallahu alam. Hingga akhirnya seseorang yang bernama Naujan bin Ma'zari, Naujan bin Ma'zari bermimpi di dalam tidurnya bahwasanya ini adalah kubur dari Syekh Mahmudas. Orang yang dikubur di sini bernama Syekh Mahmud. Nah, orang yang berkubur di sini namanya Syekh Mahmud. Warus berus, dan hari demi hari, setiap harinya setelah diketahui melalui mimpinya Naujan bin Ma'zari, warus berus keramat zahir sud befariyat khah. Hari demi hari setelah diketahui, semakin zahirlah, semakin nampaklah kekaromahan orang yang dikubur di sini, dan semakin banyak diziarahi orang. Itu terbukti saat ini, sampai dengan saat ini makam ini rasanya jarang sunyi. Apa yang tertulis di inskripsi nisan ini memang fakta. Bahwasanya secara tekstual makam ini sebelum tahun 928 tersembunyi di alam gaib, atau mungkin maknanya tidak pernah diketahui oleh orang lain. Sampai akhirnya seseorang yang bernama Naujan bin Ma'zari bermimpi bahwa di sini telah dimakamkan seseorang syekh yang bernama Syekh Mahmud, dan setelah diketahui, maka berus hari demi hari semakin tampaklah kekaromahannya dan semakin banyak diziarahi oleh orang lain. Begitu kira-kira penjelasan singkat dari kami sahabat Muhibbin Aulia Barus. Kalau seandainya ada kekurangan yang tidak jelas bagi sahabat-sahabat yang mungkin menguasai bahasa Persia, tolong kami diberikan koreksinya agar tidak ada fakta-fakta yang tidak valid yang kami sampaikan. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan hal-hal yang terbukti secara konkret, faktual, bukan mitos dan bukan legenda rakyat.